saya Muhammad Rizky dari modul 2. Baik, di sini merupakan tahap sistem implementation. Jadi pengelolaan database menggunakan software Microsoft Access. Oke, langkah pertama bisa membuka software Microsoft Access terlebih dahulu. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan software Microsoft Access 2016. Sebenarnya tidak ada perbedaan untuk tahun-tahun sebelumnya. Namun lebih saya sarankan menggunakan software yang tahun 2016. Oke, langkah pertama kita pilih yang database ya teman-teman. Nah, di sini kita berikan nama db_market. Oke, kemudian langsung kita taruh penyimpanan file yang mau disimpan di bagian mana. Di sini saya akan menyimpannya di bagian di sini ya teman-teman. Oke, jika sudah kita langsung klik create. Nah, ini merupakan tampilan pertama dalam pembuatan database menggunakan software Microsoft Access ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel 1. Oke, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan untuk alur pembuatan database menggunakan software Microsoft Access ini ya teman-teman. Oke, yang pertama nanti kita akan membuat sebuah tabel ya teman-teman. Jadi tabel ini nanti gunanya itu untuk menyimpan data-data yang akan diinputkan ke dalamnya nanti. Nah, kemudian ada form. Nah, di form ini dimana pembuatan form ini fungsinya untuk sebagai tampilan. Jadi semisal mau menginputkan data bisa menggunakan halaman formulir ini teman-teman. Kemudian yang ketiga ada query. Nah, query ini hampir mirip dengan yang dipelajari mengenai IRD atau hubungannya antar entitas ya teman-teman. Nah, kemudian ada report. Report ini merupakan sebuah laporan data yang telah kita buat nanti. Dan yang terakhir kita akan membuat sebuah switchboard. Nah, switchboard ini merupakan tampilan di mana tampilan itu merupakan pilihan-pilihan yang jika nanti kita klik maka akan langsung terhubung ke tampilan yang kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada beberapa entitas dan di tiap entitas ini terdapat beberapa atribut. Misal di entitas customer. Nah, ini ada atribut ID customer, nama customer, nomor HP, alamat. Kemudian di bagian entitas pesanan ada atribut ID pesanan, nama customer, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke Microsoft Access ya teman-teman. Nah, di bagian sini ini kita save terlebih dahulu untuk tabelnya. Caranya kita klik kanan, kemudian kita save ya teman-teman. Kita save dengan nama TP underscore dengan nama entitasnya, yaitu yang pertama ada customer. Oke, kita save, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik kanan bagian TP customer ini. Nah, kita masuk ke bagian design view. Nah, di bagian design view ini kita bisa menginputkan atribut-atribut yang ada di bagian customer, yang ada di entitas customer ya teman. Ada atribut ID customer, nama customer, nomor HP, dan juga alamat. Oke, yang pertama di sini kita ID ini kita ganti menjadi ID customer. ID customer. Kemudian ada nama customer. Selanjutnya ada nomor HP. Dan yang keempat ada alamat. Nah, kemudian di sini ada tipe data. Nah, tipe data ini teman-teman bisa sesuaikan dengan data-data yang mau teman-teman inputkan. Semisal ID customer ini ada auto number. Nah, di auto number ini nanti akan secara otomatis terisikan ya teman-teman. Semisal teman-teman menginputkan data pertama. Nah, nanti di ID customer ini otomatis akan terinputkan 1. Nah, semisal teman-teman mau menambah data lagi, nanti otomatis akan menjadi 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di nama customer. Di nama customernya ada tipe data short text. Di sini kita bisa pilih menggunakan long text, number, dan seterusnya. Nanti bisa disesuaikan dengan atribut teman-teman ya.
kita di sini menggunakan short text saja. Nah, di sini kita juga bisa ngatur di bagian bawah ini, tabel bawah ini ada field size ini ya teman-teman. Ini kita bisa sesuaikan maksimal kata yang mau digunakan itu berapa gitu. Kemudian ada nomor HP. Nomor HP kita menggunakan tipe data number ya teman-teman. Nah, di tipe data number ini kita cuma bisa menginputkan angka saja teman-teman. Nah, selanjutnya di alamat. Alamat misal ya kita menggunakan long text saja seperti itu. Jika sudah, jangan lupa di save seperti itu, dan kita coba lihat bagian dataset view. Nah, ini udah jadi untuk bagian tabelnya, yang tabel customer ya teman, atau entitas customer. Nah, seperti ini. Ini cuma bagian tabel saja. Nah, nanti semisal kita udah membuat tabel, kita langsung membuat form. Nah, form itu kita akan mengisikan data-data. Semisal kita inputkan, nanti data tersebut bakalan terisikan otomatis di bagian tabel ini ya teman. Oke, selanjutnya kita menambahkan sebuah entitas lagi, yaitu ada entitas pesanan ya teman-teman. Caranya kita masuk ke menu create. Ini kita close saja. Kita masuk ke menu create, kemudian ada tabel. Nah, caranya sama, kita save terlebih dahulu dengan nama TB. Jadi ada tabel pesanan ya teman. Tabel pesanan. Kita klik OK. Nah, ini sudah jadi untuk pembuatan entitas atau tabel pesanan. Kemudian kita masuk ke bagian design view. Kita akan membuat sebuah tabel datanya. Yang pertama ada ID pesanan. Nah, untuk tipe datanya kita menggunakan auto number sama seperti yang ID customer tadi. Kemudian yang kedua ada nama customer. Yang ketiga ada jumlah. Terus selanjutnya ada ID produk. Ada nomor HP. Terus ada alamat. Dan juga tanggal. Oke, selanjutnya kita akan mengedit tipe datanya yang ingin digunakan teman-teman. Untuk nama customer, ini kita menggunakan short text saja. Kemudian untuk jumlah, ini kita menggunakan number. ID produknya kita menggunakan number. Kemudian nomor HP-nya kita menggunakan number. Alamatnya misal kita menggunakan short text saja nggak apa-apa. Dan tanggalnya di sini kita menggunakan date time ya teman. Date time ini nanti bisa disesuaikan teman-teman sendiri. Nanti bisa teman-teman bisa mencari referensi jurnal tipe-tipe data yang digunakan pada software Microsoft Access. Nah, itu nanti cara penulisannya bagaimana, teman-teman bisa mencari informasi sendiri ya teman. Oke, jika sudah, selanjutnya kita save terlebih dahulu, kemudian kita close. Oke, langkah selanjutnya kita membuat tabel yang ketiga atau entitas yang ketiga, yaitu ada produk ya teman. Caranya sama, kita masuk ke menu create, kemudian kita klik tabel. Nah, ini udah muncul tabel baru. Selanjutnya kita save terlebih dahulu dengan nama TB produk. TB produk, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan mengedit sebuah tabel yang ingin kita inputkan nanti teman-teman. Oke, yang pertama ada ID produk. Kemudian ada nama produk. Ada kode produk. Ada harga, ada warna, dan juga kualitas. Oke, kita akan mengedit tipe datanya. Untuk nama produknya kita menggunakan short text saja. Kode produknya kita menggunakan number. Harganya itu bisa teman-teman bisa pakai apa. Nah, di sini kita pakai number saja. Untuk warnanya kita menggunakan short text, dan kualitasnya kita menggunakan short text saja teman-teman. Oke, jadi ada sedikit informasi. Jadi misal kita sudah membuat data tabel ini dan sudah kita save, maka kita tidak bisa mengeditnya lagi. Dan misal nanti mau mengganti lagi, misal mau mengedit, yaitu kita harus menghapus terlebih dahulu tabelnya, kita delete terlebih dahulu, dan nanti kita akan membuat tabel yang baru seperti itu teman-teman.
Oke, dan di sini untuk penamaan ini sebenarnya tidak boleh pakai spasi, jadi harus menyambung ya teman-teman. Jadi nanti ada hubungannya sama pembuatan form juga. Jadi nanti pada saat pembuatan form juga harus sesuai dengan tabel yang dibuat untuk penamaannya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini kita close saja. Oh ya, kan belum kita save ya. Ini kita save terlebih dahulu. Oke, ini kan untuk tabel 3 entitas sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat form ya teman-teman. Kita akan membuat form. Caranya, yang pertama teman-teman mau membuat form yang apa terlebih dahulu. Misal saya ingin membuat form bagian customer terlebih dahulu. Nah, untuk pilihannya kita klik bagian TP customer ini ya teman-teman. Semisal mau membuat form customer. Jadi, semisal teman-teman mau membuat tabel customer, tapi di tabel ini teman-teman pilih yang TP pesanan, yaitu tidak sesuai dan datanya nanti tidak akan bisa terpanggil seperti itu ya teman. Jadi harus sesuai antara tabel sama form yang ingin dibuat. Di sini saya akan membuat form customer, berarti untuk pilihannya kita pilih bagian TP customer. Nah, seperti itu. Caranya kita masuk ke menu create, kemudian kita klik form ya teman. Nah, seperti ini kan data-data yang terdapat di tabel form tadi ya, ada ID customer, kemudian ada nama customer, ada nomor HP dan juga alamat. Seperti itu. Selanjutnya kita save terlebih dahulu dengan nama FM Customer. FM Customer. Kita klik OK. Di sini akan tertampil form customer. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengedit tampilan customer ini, teman-teman. Caranya kita klik kanan, kita masuk ke bagian design view. Nah, kita masuk ke bagian design view. Ini kita geser ke bawah saja. Oke, yang pertama untuk tampilan formnya. Ini kita ganti huruf kapital semua. Ya, jadi di bagian yang saya rename ini tidak berpengaruh terhadap data nanti yang akan dimasukkan. Customer. Nomor HP dan juga alamat. Nah, kecuali yang bagian kanan ini teman-teman tidak boleh mengganti apapun di bagian kanan karena nanti hubungannya dengan tabel customer yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Oke. Ini kita edit aja. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat tombol kirim ya teman-teman. Jadi kan ini sebuah form ya, sebuah form itu harus ada tombol kirim ataupun kembalinya ataupun hapusnya. Nah, di sini kita akan membuat tombol kirimnya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke bagian desain, kemudian kita pilih bagian button ini ya teman-teman. Kita klik button. Nah, jika sudah, kita drag ke sini. Nah, di sini kita akan membuat buttonnya. Caranya kita pilih yang record operation ya teman-teman. Record operation dan untuk actionnya kita pilih yang add new record. Oke, jika sudah kita next. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada text, ada picture. Dan kalau untuk picture ini teman-teman bisa sesuaikan, semisal soal picture, nah ini bisa teman-teman bisa milih pakai yang mana. Nah, tapi di sini saya menggunakan teks saja. Jadi di dalam tombol itu cuma berisikan teks saja. Kita pilih, kita tuliskan kirim itu. Jika sudah kita next. Nah, ini kita finish. Oke, sudah itu sudah jadi untuk tombol kirimnya. Ini kita juga bisa mengeditnya, misal mengedit warna buttonnya ataupun font buttonnya, itu bisa teman-teman sesuaikan sendiri nanti mau seperti apa. Oke, jika sudah langsung kita save ya teman-teman. Kita save terlebih dahulu dan kita masuk ke bagian form view untuk melihat tampilannya. Nah, untuk ID customer ini kita tidak perlu merubahnya karena ini akan secara otomatis
menginputkan data sesuai urutannya. Oke, ini kita akan menginputkan data yang pertama untuk nama customernya, misalkan bintang ya. Untuk nomor HP-nya misal seperti ini, dan untuk alamatnya kita menggunakan misal Surakarta. Oke, jika sudah kita coba kirim. Nah, kirim, coba kita lihat di bagian tipe customer. Nah, ini sudah secara otomatis untuk data yang pertama sudah terinputkan ya teman, di bagian tabel customer. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat form yang kedua, yaitu ada form pesanan ya. Caranya sama, kita klik bagian TP pesanan terlebih dahulu, jangan sampai salah. Misal kita mau membuat form customer tapi yang diklik tabel produk, itu kan nggak sesuai ya teman. Jadi kita pilih yang tabel pesanan, kemudian kita pilih create. Nah, kita pilih form itu. Nah, seperti ini. Kita save terlebih dahulu dengan nama FM pesanan. Oke, jika sudah kita klik OK. Kita close saja. Nah, ini untuk tampilan form pesanan. Oke, langkah selanjutnya sama, kita masuk ke bagian design view, kita akan mengedit tampilan dari sebuah form tersebut. Caranya sama, kita menggantikan ini menjadi huruf kapital, ID pesanan. Dan ada nama customer, kemudian ada jumlah, ada ID produk, ada nomor HP, ada alamat, dan juga tanggal ya teman. Oke, jadi pastikan lagi teman-teman, misal mau menginputkan data, teman-teman harus tahu tipe data yang teman-teman gunakan itu seperti apa. Jadi misal teman-teman menggunakan tipe data number tapi menginputkan datanya menggunakan huruf, nah itu data tidak akan terkirim ke bagian tabel ya teman, atau akan terjadi error seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat tombol kirim teman. Caranya sama, kita masuk ke bagian menu desain, kemudian kita klik tombol button ini teman-teman, kita klik, kemudian kita pilih yang record operation. Nah, kemudian untuk actionnya kita pilih add new record. Caranya sama seperti tadi, kita ganti button menjadi kirim, next, kita finish. Oke, seperti itu. Ini bisa disesuaikan teman-teman, dibuat seperti apa untuk tombol buttonnya. Jika sudah, kita langsung save ya teman-teman, langsung save. Kita lihat terlebih dahulu untuk tampilan formnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa sesuaikan untuk tampilan formnya mau diedit seperti apa, bebas menurut kreativitas teman-teman sendiri. Sudah, kita close. Selanjutnya kita akan membuat form yang ketiga, yaitu ada form produk. Sama caranya, kita klik bagian tabel produk terlebih dahulu, kemudian masuk menu create, dan klik yang bagian form itu. Oke, ini merupakan form dari tabel produk. Caranya kita save terlebih dahulu, FM produk. Oke, kita klik OK. Kita masuk ke bagian design view. Caranya sama, kita ganti terlebih dahulu ID produk, dan ada nama produk, ada kode produk, ada harga, ada warna, dan juga kualitas. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol buttonnya, button kirim. Caranya sama seperti tadi, kita pilih record operation dan add new record.
Oke, untuk teksnya kita ganti kirim, kita next, kemudian kita finish. Oke, untuk tampilan form produk kita save terlebih dahulu. Kita lihat bagian form. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita close. Selanjutnya kita melihat langkah selanjutnya, yaitu pembuatan query ya teman-teman. Pembuatan query. Oke. Untuk pembuatan query ini caranya kita masuk ke menu create ini, create, dan kita pilih yang query design. Nah, ini untuk show tabelnya kita pilih semua tabelnya teman-teman. Ada tabel customer, tabel pesanan, dan tabel produk. Jika sudah, kita klik add. Oke, klik close. Nah, jadi kan arti dari query ini kan menghubungkan atribut-atribut yang sama di tiap entitasnya. Semisal di tabel customer, kita cari dengan tabel pesanan apakah ada kesamaan atributnya. Nah, ini kan ada ya nomor HP sama nomor HP ya teman-teman. Nah, caranya kita klik yang nomor HP yang bagian tabel customer, kita drag ke entitas pesanan bagian atribut nomor HP. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian entitas pesanan dan produk kita cari lagi apakah ada kesamaan atribut teman-teman. Kita cari, nah ini misalkan ada ID produk sama ya teman-teman, kita drag sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menampilkannya di bawahnya ada kolom fill, kita klik yang panah ini teman-teman. Nah, ke bawah. Tabelnya dulu aja. Untuk tabel kita klik yang pilih tabel customer ya teman-teman. Nah, di tabel customer ini nanti untuk entitas, untuk atributnya kita pilih yang semisal bebas ya, tabel customer. Kemudian yang kedua kita pilih tabel pesanan, dan untuk atributnya, maaf, ini untuk atributnya kita misalkan ID customer. Dan di tabel pesanan untuk atributnya coba kita pilih jumlah. Terus di sini kita pilih yang produk. Ini contoh saja teman-teman. Kemudian ada nama produk. Kita pilih tabel customer, HP, tabel pesanan, misalkan dan nomor HP. Nah, jadi di sini bagian kolom yang bawah ini kita pilih nanti yang kira-kira atributnya itu sama, gitu ya teman-teman. Nah, sudah, langsung saja kita save dengan nama query utama. Sudah, kita klik OK. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini kan tadi yang sama ya teman-teman. Tabel-tabel yang sama, misal diikutkan nanti bakal tertampilkan di bagian query utama ini. Itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah laporan atau report ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Microsoft Access lagi. Caranya kita masuk ke menu create dan kita pilih yang bagian report wizard ini teman-teman. Nah, di sini kita mau membuat laporan yang mana terlebih dahulu, yang tabel customer, tabel pesanan, ataupun tabel produk. Misal kita mau membuat laporan bagian tabel customer ya teman-teman. Bagian tabel customer dan kita masuk ke menu create.
kemudian kita klik yang report wizard itu. Report wizard. Oke, ini merupakan tampilan. Kemudian kita masukkan semua datanya yang panah 2 ini ke bagian selected fields ya. Jika sudah seperti ini, kita next lagi, kita next. Nah, ini untuk tampilan laporan atau report nanti yang misal udah jadi ya teman-teman. Sini teman-teman bisa sesuaikan mau pilih layoutnya seperti apa, orientasinya kita pilih portrait atau landscape tuh teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, di sini saya menggunakan layout yang kolumnar. Oke, kita next. Nah, bagian sini kita pilih yang modify the report design. Jadi kita bisa mengedit laporan yang sudah kita buat teman-teman. Bisa mengedit layoutnya atau tampilannya atau lain-lainnya. Jika sudah kita klik finish. Nah, ini merupakan tampilan report dari tabel customer ya. Jadi kan di modify design ya, jadi bisa diedit untuk format laporannya seperti apa gitu. Itu misal kita mau melihat laporannya, berarti di sini ya ini merupakan laporan dari tabel customer yang sudah kita isikan tadi ya teman. Ada ID customernya 1, kemudian nama customernya bintang, nomor HP-nya sekian, dan alamatnya sekian. Nah, di sini ada terisikan tanggal 28 Oktober tahun 2022 gitu. Misal nanti mau mengedit layoutnya juga bisa teman-teman. Nah, ini misalkan diedit disesuaikan teman-teman mau ininya mau diganti customer atau laporan customer itu juga bisa, atau ininya mau diganti, nah itu juga bisa. Oke, jika sudah kita save, kita close semua, dan kita membuat laporan yang kedua, yaitu ada laporan dari entitas pesanan. Caranya sama, masuk ke menu create, kemudian ke report wizard ya teman. Kita masukkan semua atributnya, kita next, kita next, kita next, kita pilih yang kolumnar, kita pilih yang modify the report design, dan kita finish. Oke, seperti ini karena kan belum ada datanya itu, jadi belum ada di sini. Nah, ini sudah diisikan, otomatis laporan tersebut juga sudah ada isinya seperti itu teman-teman. Kita save. Kemudian untuk report yang ketiga ada tabel produk, termasuk menu create dan report wizard. Kita klik yang panah ke kanan 2 kali, kemudian kita next lagi, kita next, kita pilih yang kolumnar, kita next lagi, kita pilih yang modify the report design, dan kita klik finish seperti itu. Kita save, kita close semua itu. Ya, ini udah jadi untuk laporannya, laporan data yang kita inputkan seperti ini kan belum ada isinya teman-teman, jadi bisa diisikan sendiri. Oke, untuk laporan sudah jadi, untuk report ya sudah jadi. Selanjutnya langkah yang terakhir ada switchboard ya teman-teman. Ada switchboard, ini merupakan tampilan yang misal nanti kita klik maka akan menuju ke tampilan selanjutnya gitu teman-teman. Selanjutnya ini masuk ke bagian kita setting terlebih dahulu tool switchboard manager teman-teman. Caranya kita masuk ke menu file, kemudian option, nah kemudian pilih yang quick access toolbar ini teman-teman. Terus untuk ini kita pilih yang L command. Nah, di sini kita cari switchboard manager teman-teman. Ini kan sesuai objek ya, kita cari switchboard manager. Switchboard manager. Nah, ini ada switchboard manager teman-teman. Kita klik, kemudian kita add. Nah, ini udah masuk ya teman-teman yang switchboard manager. Kemudian kita klik OK teman-teman. Oke, jika tool switchboard managernya sudah
terinput, kita masuk ke bagian icon switchboard manager yang terletak di bagian kiri atas ini ya teman-teman. Kita klik switchboard manager, kemudian kita klik yes. Nah di sini kita klik edit, kita klik new. Nah untuk komennya, misal kita mau ingin menampilkan form, berarti kita pilih yang open form in add mode ya teman-teman. Untuk formnya kita mau menampilkan yang form customer atau form pesanan atau form produk, kita pilih yang form customer, nanti bisa disesuaikan teman-teman mau menampilkan yang bagian mana. Untuk teksnya kita pilih form customer, kita klik OK. Nah kita tambah lagi ya, misal ingin menampilkan bagian report, nah kita pilih open report, dan mau menampilkan report yang mana ini bisa disesuaikan teman-teman, misal bagian tabel customer ya, berarti ini menampilkan report customer. Nah, kita klik OK ya teman-teman. Jika sudah, kita close dan kita lihat bagian switchboard. Nah seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Nah misal kita mau melihat tampilan form customer, nah kita sudah masuk ke tampilan form customer. Misal mau kembali lagi, tapi kan belum ada tombolnya. Nah, kita membuat sebuah tombol kembali. Caranya sama seperti pembuatan tombol button kirim tadi. Kita klik kanan yang bagian tab ini, kemudian masuk ke bagian design view. Kita akan membuat buttonnya. Caranya sama kayak pembuatan tombol kirim tadi. Untuk kategorisnya pilih yang form operation dan actionnya yang close form tuh. Oke, kita next. Untuk teksnya kita ganti kembali, kita next, kita finish. Nah, kita bisa sesuaikan ukurannya ataupun warnanya sesuai kreativitas dari kelompok teman-teman ya. Jika sudah, kita klik save. Di sini kita klik save juga bisa. Kita masuk ke bagian form view. Nah ini udah ada tombol kembali, coba kita klik, maka akan kembali ke bagian switchboard ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian report to customer kita klik, nah ini akan masuk ke bagian tombol ke tampilan laporan customer seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan sendiri untuk tombol form pesanan ataupun form produk, nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tadi merupakan pengolahan database menggunakan software Microsoft Access. Nah itu saja untuk materi sistem implementasi menggunakan software Microsoft Access. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.